Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Mbak. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang bidang layanan pribadi dengan tema kecerdasan emosi. Nah, di pertemuan kali ini Ibu harap satu orang memimpin doa untuk kelancaran mimpian kaliskal hari ini. Mungkin ada yang bisa satu orang memimpin doa? Ya, Bu. Iya Bu. Ya, silahkan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebelum kita memulai bimbingan klasikal yang dibawakan oleh Ibu, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu dapat kita terima dan dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya dengan itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang kecerdasan emosi. Nah, siapa yang sudah mengetahui apa itu kecerdasan emosi? Siapa di sini yang sudah tahu tentang kecerdasan emosi? Saya, Bu, ingin berpendapat sedikit mengenai kecerdasan emosi. Ya, silahkan. Yang saya tahu, kecerdasan emosi adalah bagaimana kita untuk mengenali emosi diri, bagaimana kita mampu atau mengelola emosi kita dengan baik, sehingga kita dapat membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain secara baik pula. Ya, mungkin itu, Bu, sedikit dari saya. Ya, jadi Ibu juga akan memberikan sedikit pemahaman tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan kecerdasan vital manusia yang sudah semestinya terus dilatih, dikelola, dan dikembangkan secara intens. Nah, Ibu akan menampilkan PPT. Jadi Ibu harap anak-anak sekalian diperhatikan ya. Ya Bu. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan memaparkan sedikit tentang kecerdasan emosi. Nah, apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi meliputi kemampuan mengungkapkan perasaan, kesadaran, serta pemahaman tentang emosi dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Kecerdasan emosi juga dapat diartikan sebagai kemampuan mental yang membantu kita mengendalikan dan memahami perasaan-perasaan kita dan orang lain, yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan tersebut. Selanjutnya, pentingnya kecerdasan emosi. Menurut Alan Mortibois Peter, kecerdasan emosi meliputi yang pertama itu kemampuan untuk merasakan secara akurat, menilai dan mengekspresikan emosi.
kemampuan. Selanjutnya itu ciri-ciri kecerdasan emosi. Nah, sebelumnya anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menjelaskan, apakah sudah ada yang mengenal itu apa saja ciri-ciri kecerdasan emosi? Ada yang sudah tahu? Saya Bu. Ya, dipersilahkan Nak. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin berpendapat mengenai ciri-ciri seseorang yang mengendalikan emosinya dengan baik. Ya, Jadi orang yang bisa mengendalikan emosi dengan baik itu adalah apa tadi? kecerdasan emosi. Jadi terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi menurut saya orang yang memiliki kecerdasan emosi itu adalah yang pertama orang yang mampu mengendalikan emosi dirinya dan mampu mengenali emosinya maupun orang lain. Dan yang selanjutnya itu bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, karena jika kita memiliki emosi yang baik dan bisa mengontrolnya, otomatis hubungan kita dengan sesama pasti akan terjalin dengan baik pula. Mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, nah, di sini Ibu akan paparkan ciri-ciri kecerdasan emosi. Namun dari Indah kan tadi sudah memaparkan sedikit. Nah, mungkin bisa diperhatikan, inilah ciri-ciri kecerdasan emosional. Yang pertama itu mengenali emosi diri, yaitu kesadaran diri mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi, merupakan dasar kecerdasan emosional. Nah, yang kedua, mengelola emosi, yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas, adalah kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri, yaitu menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mengenali emosi orang lain atau empati, yaitu kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri emosional, merupakan keterampilan bergaul atau dasar. Yang kelima, membina hubungan, yaitu keterampilan mengelola emosi orang lain. Ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Nah, yang pertama itu faktor lingkungan keluarga. Merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi juga dapat diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi, seperti kita diajarkan banyak hal dari keluarga kita. Yang kedua itu lingkungan non keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Selanjutnya itu manfaat keterampilan pendidikan emosional. Kesadaran diri emosional. Yang pertama itu perbaikan dalam mengenali dan merasakan emosinya sendiri. Yang kedua, lebih mampu memahami penyebab perasaan yang timbul. Yang ketiga, mengenali perbedaan perasaan dengan tindakan. Nah, selanjutnya itu mengelola emosi. Yang pertama, toleransi yang lebih tinggi terhadap frustasi dan pengelolaan amarah. Yang kedua, berkurangnya ejekan verbal, perkelahian, dan gangguan di luar kelas. Yang ketiga itu lebih mampu mengungkapkan amarah dengan tepat tanpa berkelahi. Yang keempat, berkurangnya larangan masuk sementara dan
berperilaku agresif atau merusak diri sendiri. Yang keenam, perasaan yang lebih positif tentang diri sendiri, sekolah, dan keluarga. Yang ketujuh, lebih baik dalam menangani ketegangan jiwa. Yang kedelapan, berkurangnya kesiapan dan kecemasan dalam pergaulan. Nah, selanjutnya itu memanfaatkan emosi secara produktif. Yang pertama, lebih bertanggung jawab. Yang kedua, lebih mampu memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan dan menaruh perhatian. Yang ketiga, kurang impulsif, lebih menguasai diri. Yang keempat, nilai pada tes prestasi meningkat. Yang terus, empati, membaca emosi. Yang pertama itu lebih mampu menerima sudut pandang orang lain. Yang kedua, memperbaiki empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, lebih baik dalam mendengarkan orang lain. Nah, selanjutnya membina hubungan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan menganalisis dan memahami hubungan. Yang kedua itu lebih baik dalam menyelesaikan pertikaian dan merundingkan persengketaan. Yang ketiga, lebih baik dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam hubungan. Nah, yang keempat, lebih tegas dan terampil dalam berkomunikasi. Yang kelima, lebih populer dan mudah bergaul, bersahabat, dan terlibat dengan teman sebaya. Yang keenam, lebih dibutuhkan oleh teman sebaya. Yang ketujuh, lebih menaruh perhatian dan bertenggan rasa. Yang kedelapan, lebih memikirkan kepentingan sosial dan selaras dalam kelompok. Yang kesembilan, lebih suka berbagi rasa, bekerja sama, dan suka menolong. Yang kesepuluh, lebih demokratis dalam bergaul dengan orang lain. Nah, itulah tadi yang Ibu bisa jelaskan mengenai kecerdasan emosi. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kesimpulan untuk materi hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan materi hari ini sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini? Saya Bu ingin Ya, silahkan. Baik Bu, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kali ini bahwa keterampilan emosi merupakan keterampilan di mana kita mampu untuk mengenali emosi kita ataupun orang lain dan mampu mengendalikan emosi tersebut. Nah, kemudian ada beberapa ciri orang yang memiliki pengendalian emosi yang baik. Yang pertama yaitu mampu mengendalikan emosi tentunya secara baik. Yang kedua, mampu mengenali emosi diri dan orang lain. Dan yang ketiga itu mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, selanjutnya juga yang saya tangkap tadi bahwa kesadaran emosi itu memiliki beberapa manfaat, sangat banyak tentunya. Tapi yang saya tangkap itu adalah yang pertama, dapat mengendalikan emosi sendiri, lebih mampu memahami penyebab perasaan yang timbul, kemudian memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap frustasi dan pengolahan amarah. Jadi mampu mengendalikan emosinya itu bisa
bisa lebih meminimalisir rasa frustasi yang bisa ia rasakan. Kemudian mampu mengungkapkan amarah atau emosinya dengan tepat tanpa berkelahi. Kemudian juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya. Mungkin itu dari saya, Bu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nainda telah menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi Ibu ingin sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas, tapi Ibu akan mengirimnya via WA ya. Ibu. Iya, Bu. Nah, mungkin pertemuan kali ini